Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tanggal tua kami tetap semangat Ibu ya. Ibu semangat tanggal tua? Belum selesai dulu? Belum. Alhamdulillah ibu ini luar biasa. Kalau yang kalah ini mana suaminya beda dulu. Oh ada sebulan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimahullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga sampai detik ini kita bisa bersua kembali di acara kajian rutin kita setiap bulannya bersama GMT ya, Gabungan Majelis Taklim Kabupaten Magetan. Alhamdulillah tadi pembawa acara sudah menyampaikan bahwa acara kita ini disebut bersama-sama. Alhamdulillah semoga keberkahan pun akan meluber ke seluruh jamaah yang hadir, dan mudah-mudahan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mejanya kurang lebar ya karena menggunakan sedikit. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi sampai nanti menjelang siang kita akan mendengarkan kajian umum kita bertemakan tanggung jawab pendidikan entrepreneurship ya, kepada anak ya, atau bahasa gampang maupun ngajari kemandirian usaha, tidak mengandungkan orang tua. Ini tanggung jawab siapa? Ya, karena anak-anak kita juga aset masa depan kita ya, aset bagaimana tidak lemah meninggalkan generasi yang akan datang ya, bangga terhadap dirinya, bangga kepada potensi yang ada di dirinya, maka harus kita gali anak-anak kita ini. Maka hadir di tengah-tengah kita satu bagian nanti akan menjabarkan tentang bagaimana ya, bagaimana strategi pendidikan anak-anak kita nanti agar lebih sebelum saatnya sudah ba'ah, sudah siap menikah untuk berumah tangga ya, akhirnya dengan finansial yang dia miliki insya Allah sudah secara materi, secara ukhrawi juga sudah siap semuanya. Maka inilah pentingnya kita hadir. Materi ini sebetulnya kata Ustaz Al-Fatihah harus disampaikan sampai 3 kali pertemuan ya, maka nanti akan diringkas ya, diringkas sedemikian sampai pukul jam 11 nanti. Maka ibu bapak harus fokus bagaimana nanti ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk keluarga kita semuanya, keluarga muslim. Tidak perlu saya kenalkan karena beliau sudah kenal saya ya Bapak Ibu. Saya Muhammadiyah dan beliau adalah owner Arafah Group yang ada di Bukit ya, kemudian beliau juga aktivitas mengajar pengasuh pondok pesantren Darus Syahadah Simo Boyolali, dan beliau adalah seorang penulis buku. Sudah lama beliau menulis buku yang tentang keluarga, tentang pendidikan, dan yang paling banyak adalah tentang bagaimana tentang akhir zaman ya. Demikian sekilas profil beliau. Waktu kami persilahkan nanti penjabarannya sampai pukul 10 ya, 10 lewat 15 menit. Insyaallah nanti akan buka cermin sesi tanya jawab. Demikian waktu sebetulnya saya tafadhal masykur. Bismillah. Assalamualaikum
هديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المؤمنون المتقون. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Zat yang telah memberikan begitu banyak ragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pagi ini dengan izinnya kita bisa berkumpul di rumah yang mulia dalam satu rangkaian acara majelis ilmu di tema tanggung jawab pendidikan yang berterusir kepada anak. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian, tema tentang tanggung jawab entrepreneurship ini merupakan tema yang sangat realita, ya, artinya sangat korelatif dengan hampir semua kebutuhan kita. Saya akan mulai dulu dari sebuah teori sederhana, betapa kita mewariskan nilai ini sangat penting kepada anak-anak kita. Dulu waktu SD SMP kita pernah belajar tentang manusia pembakaran. Walau saya tidak percaya kepada teori ini, tapi ini saya angkat untuk sekedar memudahkan cara berpikir kita. Ketika di era zaman batu atau saat kehidupan manusia nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber penghidupan, entah air maupun makanan, maka teknologi atau keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan-keterampilan yang memang bisa membuat manusia itu bisa bertahan. Keterampilan berburu, keterampilan memanjat pohon, keterampilan membuat trap atau jebakan, keterampilan mengetahui musim, keterampilan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk diajarkan orang tua kepada anaknya supaya bisa bertahan hidup. Sampai kemudian manusia berpindah ke zaman agraria, di mana binatang yang liar ataupun buas itu bisa dijinakkan. Manusia mulai bercocok tanam, unggas-unggas mulai dibudidayakan. Tentu saja keterampilan yang harus diajarkan kepada anak menjadi berbeda dibandingkan ketika masih di era zaman nomaden atau zaman batu tadi. Kalau ada orang tua yang saat sebutlah bapaknya hidup di zaman nomaden, ya, anaknya hidup di zaman agraria, lalu sang ayah berbekal pengalaman masa kecilnya, dia ingin tetap memaksakan keterampilan tersebut kepada anaknya. Sang ayah memaksakan anaknya harus pintar memanjat pohon yang tinggi. Sang anak memaksakan anaknya untuk pandai berburu binatang, menembak, memanah, menombak, membuat jebakan. Sang anak memaksa anaknya untuk kuat berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Barangkali si anak akan bingung dan heran. Anak akan membantah dengan mengatakan, ngapain Pak capek-capek manjat pohon, ngapain bingung-bingung bikin jebakan, ngapain harus pintar memanah, menembak atau menombak. Lalu ternak kita, kandang kita begitu banyak, ternak kita begitu ribuan jumlahnya, ngapain kita susah-susah, kebun sawah ladang kita berhektar-hektar luasnya, ya. Maka kalau anak
paksa untuk mempelajari ilmu dan keterampilan seperti bapak yang hidup di zaman batu atau yang Ramadan tadi, anak tadi pasti akan protes. Justru bahkan keterampilan itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Ilmu yang harus diajarkan kepada anak tadi adalah ilmu tentang bagaimana membiarkan varietas tertentu, bagaimana kemudian mengkawinkan jenis domba, ayam, unggas atau binatang-binatang ternak yang lainnya, bagaimana kemudian mengerti cara penyerbukan, setek dan seterusnya. Maka tidak diperlukan lagi keterampilan menembak, menombak, membuat jebakan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini, kalau teori tadi kita bawa pada kehidupan kita hari ini, relevan tidak kira-kira Pak? Dulu waktu zaman kita kecil, generasi bapak-bapak, generasi yang lahir pada tahun 70, 75, 80, maka sangat berbeda sekali dengan generasi milenial kesini yang lahir setelah tahun 2000. Kita lahir dulu tidak ada teknologi telekomunikasi secanggih sekarang, transportasi sangat terbatas, ilmu pengetahuan sangat langka. Guru kita cuma 2, guru di sekolah dan bapak ibu di rumah. Tapi kalau kemudian hal itu ingin kita coba terapkan kepada anak kita hari ini, pasti akan banyak orang tua bapak ibu yang kemudian ujung-ujungnya hanya bisa ngomel dan marah, ujung-ujungnya hanya mengatakan anak sekarang beda, tanpa dia kemudian mengerti bagaimana mencarikan solusi dan jalan keluarnya. Karenanya Bapak Ibu dari mata Allah, disinilah pentingnya tanggung jawab pendidikan entrepreneur. Jangan samakan entrepreneur itu dengan dagang, jangan samakan entrepreneur itu dengan bisnis. Entrepreneur ini adalah tentang kemampuan bertahan hidup dan kemampuan menyelesaikan aneka masalah dan problematika kehidupan. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang semuanya. Bedakan antara entrepreneur dengan bisnis, bedakan antara entrepreneur dengan dagang. Bahwa dagang, bisnis, jualan itu bagian daripada entrepreneur, tetapi entrepreneur bukan hanya jualan. Entrepreneur bukan hanya dagang, tetapi dia adalah tentang mentalitas yang dimiliki oleh seseorang untuk punya kemampuan bertahan menghadapi segala problematika kehidupan. Yang kalau saya singkat dengan kalimat begini, mereka yang dewasa dan bertanggung jawab, pemilik mental entrepreneur adalah mereka yang punya kemampuan untuk menyelesaikan apapun masalah kehidupan yang dihadapi dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang singkat, dengan hasil yang terbaik. Caranya profesional, waktunya singkat, hasilnya sangat baik. Inilah yang disebut dengan mental entrepreneur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak alasan kenapa kita harus mengajarkan mental ini atau pendidikan entrepreneur ini kepada anak-anak kita. Ada banyak riwayat pesan Nabi SAW. Salah satunya adalah hadis yang paling populer tentang fitnah akhir zaman, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka'itaqil lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya." Persiapkan bekal, badiru bil amal, bersegera kalian mengumpulkan perbekalan. Fitanan ka'itaqil lail, karena akan datang pada kehidupan kalian ujian, fitnah kehidupan yang bentuknya bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Nabi menggambarkan ujian kehidupan yang akan kita hadapi ke depan seperti berada di sebuah tempat di malam hari yang sangat gelap pekat. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang, tidak ada rembulan, bahkan sekedar cahaya kunang-kunang.
Kalau kita berada di tempat yang asing, maka ini adalah keadaan yang membuat kita begitu panik, bingung harus berbuat. Dalam banyak gambaran saya sering angkat, kalau tema kita, kajian kita ini malam hari, tiba-tiba lampu mati, nggak ada yang bawa senter lilin korek api, nggak ada HP yang ada cahayanya, ya benar-benar gelap dan pekat. Saya yakin Bapak Ibu akan panik semuanya, bingung, ya akan terjadi kekacauan. Bapak nyari ibu itu bisa keliru ibunya orang lain, tentunya. Nyari anak bisa menggandeng anaknya orang, nyari sendal bisa selen kiri kanan, nyari motornya itu bisa nggak nemu-nemu, ya kemana kuncinya harus dimasukkan. Dalam suasana gelap kita nggak bisa membedakan mana orang soleh, mana orang toleh. Dalam suasana gelap kita nggak bisa membedakan mana perempuan berhijab, mana wanita pamer aurat. Dalam suasana gelap, ustaz dan penjaga tidak bisa kita bedakan. Maka dalam kegelapan itu yang kita butuhkan adalah cahaya. Cahayalah yang akan menuntun kita. Inilah bekal pertama, yaitu ilmu. Ya, al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Maka di sana ada sejumlah alasan kenapa ilmu tentang kemampuan bertahan hidup ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, tidak ada yang pasti dalam kehidupan, semuanya serba abstrak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ibu menurut diminta bisa agak geser maju sedikit lagi di belakang biar agak ini agak merapat ke depan, karena itu ibu masih banyak yang datang itu biar bisa menyaksikan langsung, ya. Insyaallah itu masih banyak yang happy itu. Panitia mungkin bisa menyalakan kipas yang di sebelah sini biar nggak terlalu panas panitia. Ya. Oke, Mas Jasir lagi. Cun, letak ini, Cun. Letak ini. Letak ini. Nah, apa? Nah, apa? Letak ini, nah. Tidak mati. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan kembali, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok. Kenapa hari esok itu harus dipersiapkan? Karena memang hari esok itu abstrak. Hari esok itu tidak pasti. Hari esok itu gelap. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak ngerti apa yang akan dia lakukan pada esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Masa depan itu juga gelap. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan meninggal dunia, di mana dan seperti apa keadaannya. Tetapi di sinilah perbedaannya. Orang yang punya bekal, orang yang punya persiapan, orang yang sudah punya planning, maka ketidakpastian itu bisa didekatkan untuk menjadi hampir pasti. Ya, sekali lagi, mereka yang punya bekal, mereka yang punya persiapan, maka ketidakpastian, kegelapan bisa didekatkan untuk menjadi lebih pasti. Ya, secara contoh sederhana,
Kalau kita tanya kepada gelandangan, pengemis, pengamen di perapatan, di lampu merah, tanya kepada mereka kalau dengan ketemu, Mas, nanti malam makan apa? Besok pagi makan apa? Mereka akan kebingungan. Makan siang ini saja belum ada, apalagi nanti malam dan besok pagi. Tapi barangkali berbeda kalau kita tanya istri kita, Mi, ntar siang makan apa? Kulkas dibuka, ada daging, ada telur, ada ayam, ada bakso, macam-macam lengkap itu freezernya. Bahkan dia nanya mau dibikinin apa, begitu ya. Walaupun belum tentu nanti siang itu sesuai rencana, ya sudah request bakso aja, tiba-tiba sebelum bikin bakso kok tetangga sebelah antar sop kambing misalnya, ya. Tapi nggak tiap hari itu jangan, ya. Artinya yang berlangsung dalam kehidupan kita itu adalah seringkali sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya. Peristiwa hari ini kumpul dengan taklim seperti ini ada peristiwa yang direncanakan. Kalau nggak direncanakan, saya akan tiba-tiba datang ke sini, ya. Terlepas bahwa mungkin seperti kemarin ternyata los karena saya kurang sehat misalnya, tapi itu bukan setiap saat, ya. Itu sesekali. Namanya kehidupan, kesimpulannya kita ambil dari kebanyakan, bukan dari kasus insidental. Maka inilah yang Nabi katakan, i'malu fakul muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah, bekerjalah, setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Takdir itu gaib, tetapi takdir itu bisa kita jemput seperti apa yang kita inginkan kalau kita melakukan semua perencanaan tadi dengan baik. Walaupun tentu saja Allah Maha Kuasa untuk merubah semuanya, tapi Allah mengajarkan tentang sunnatullah, hukum sunnah al-kauniyah, bahwa orang kalau begini nanti akan terjadi begitu. Ya, baik. Ini poin pertama, alasan kenapa kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang entrepreneur, karena tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa kita tebak tentang masa depan. Tapi sekali lagi, bagi yang punya rencana, maka masa depannya akan menjadi sedikit lebih tepat daripada mereka yang tidak punya perencanaan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bisa melihat mereka-mereka yang punya program, yang punya planning, yang punya kurikulum, itu hasilnya bisa dievaluasi. Ya, coba lihat itu anak-anak kita di sekolah SD, kurikulumnya jelas, target apanya jelas, ya. Maka dari dia dimasukkan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak punya kawan, nggak punya keterampilan, lulus SMP, lulus SMA, dia memiliki banyak sekali keterampilan dan keahlian. Kenapa? Karena kehidupan mereka di program. Kenapa kita yang setelah berumah tangga kemudian hidupnya begini saja? Karena memang kebanyakan kehidupan kita tidak menggunakan plan dan rencana. Ya. Yang kedua, alasan kenapa kita harus mengajarkan entrepreneur kepada anak kita, ya, adalah bahwa tidak ada yang aman dalam hidup ini. Semua ada resikonya, ya. Entrepreneur itu adalah manajemen mengelola resiko. Dalam hidup ini ada resiko yang pasti dihadapi, tapi ada resiko yang tidak boleh kita pikul. Ya, apapun pasti ada resikonya. Ya, Anda jualan punya potensi resiko tidak laku, tetapi bisnis investasi di tempat-tempat yang tidak jelas, cukup dengan modal 2 juta Anda akan menjadi miliarder dalam waktu sekian. Ini adalah resiko yang sudah tidak masuk akal, begitu ya. Artinya kemungkinan hilangnya besar. Dalam konteks entrepreneur, maka orang sadar betul bahwa di dalam menghadapi resiko ini dibutuhkan yang namanya nyali, keberanian untuk menghadapi. Nah, entrepreneur ini adalah pendidikan tentang mengajarkan anak kita punya nyali, bukan sekedar berani. Berani itu tentang resiko menghadapi kematian, tapi nyali itu resiko menghadapi konsekuensi kehidupan.
Banyak loh orang-orang itu yang berani tapi nggak bernyali. Itu preman-preman tawuran, ya. Itu pemberani Pak, tapi nggak punya nyali. Ya, maksudnya apa? Nyali ketika mereka harus menghadapi realita bahwa dia masuk penjara itu besok anak istrinya susah juga, kan gitu. Ya, anak muda mungkin banyak berakika, tapi nggak punya nyali ketika menghadapi istri dengan sekian banyak sekali tuntutannya. Hanya berani ngambil anak orang, tapi nggak bernyali ketika harus memenuhi tuntutan dan harapan. Ya, banyak orang yang berani tetapi tidak memiliki nyali ketika sadar betapa besar resikonya. Ya, maka yang terbenar ini tentang membangun nyali kita, membangun mental kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian, hari ini terjadi pergeseran tentang definisi akil balik pada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita hari ini banyak yang cepat balik secara fisik tapi terlampau akil secara mental. Ya, sebenarnya begini, dalam kitab-kitab fikih itu yang ada istilahnya hanya balik, bukan akil balik. Kenapa? Karena ketika para ulama menyebut kata-kata balik, maka pasti dia itu akil, ya. Tetapi hari ini agak berbeda. Setelah kita mengenal istilah remaja, ini nggak pernah dikenal loh, kata-kata remaja dalam Islam itu nggak pernah dikenal. Ya, remaja itu baru muncul kalimatnya sekitar tahun 50-an. Dulu di abad-abad pertengahan nggak ada istilahnya. Islam itu hanya mengenal usia anak kecil, sobi 7 tahun ke bawah, mumayyiz 7 tahun sampai 14 tahun, 14 ke atas statusnya apa? Balik, dewasa. Ya, ditandai dengan mimpi basah atau tumbuh berkemaluan. Ya, maka kalau lama dulu Sufyan bin Uyainah misalnya, ketika anaknya cerita di aku tadi malam mimpi basah. Oh, kamu sudah mimpi basah? Ya sudah, siap-siap lah. Besok abi cari istri buat kamu. Gitu ya. Ada gak yang berani saya ingin sama anak itu? Mimpi basah, besok dicari istri. Kenapa? Sudah balik. Nah, kita ini mendefinisikan balik sekedar wajib sholat sama wajib puasa. Padahal kalau sudah balik itu wajib zakat, wajib haji, wajib umrah, wajib mencari nafkah. Ya, maka dulu standar kasih nafkah orang tua kepada anak berhenti di usia balik. Begitu balik, abi sudah nggak punya tanggung jawab mencari nafkah buat kamu. Kamu sudah cari sendiri, sebab kamu sudah punya buku catatan pahala dan dosa, tidak ikut sama bapaknya, tapi sudah punya rekening tersendiri. Kamu berbuat baik, pahalanya buat kamu punya dosa, kamu yang menanggung resikonya. Nah, kalau masih mumayyiz ataupun balita itu semuanya jadi milik orang tuanya, tapi begitu dia balik, maka dia sudah mandiri sepenuhnya. Nah, masalahnya muncul istilah remaja, istilah nanggung, istilah tengah-tengah. Disebut dewasa masih kekanak-kanakan, disebut anak-anak badannya tinggi besar, gitu kan? Ya, ini nggak adil ya sebetulnya istilah remaja itu. Coba dengan masuk ke tempat manapun, wisata manapun, tiket itu cuma 2, anak-anak sama dewasa. Mana ada tiket kereta api remaja? Itu nggak ada. Tiket pesawat remaja itu nggak ada. Masuk kebun binatang, masuk wahana, masuk dunia wisata, tiketnya cuma 2, anak-anak sama dewasa. Nggak ada tiket remaja. Karena remaja ini adalah fase disebut anak-anak sudah kebablasan, disebut dewasa masih kekanak-kanakan. Ibarat dia itu jenis kelamin, nggak laki nggak perempuan, masuk toilet umum membingungkan, gitu ya. Masuk ke toilet perempuan pada jerit, gitu kan? Masuk ke toilet laki-laki pada kaget, begitu ya. Ini remaja ini kayak begini. Islam tidak mengenal istilah remaja. Nah, sayangnya nama ini sudah mendunia, bahkan diterima di dunia Islam. Remaja masjid, gitu kan? Baliknya kemajuan, akhirnya kemunduran. Ya, umur 13 sudah balik, udah mimpi basah, 11 tahun sudah haid, gitu kan? Tapi umur 23, anaknya sudah tua, masih numpang sama mertua. Ya, ini yang dikatakan baliknya kecepatan, akhirnya kemunduran.
Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini iya banget nggak sih? Ya. Sedih ya, saya juga sedih. Ya, ya itu buat laki-laki ya Bu, anak perempuan mau sampai umur 30 kalau belum ada yang dijemput ya tetap saja tanggung jawab orang tuanya. Ya. Tapi anak kita yang laki-laki 15 tahun harus diajarkan demikian. Maka kita nggak heran ya dulu kalau dengar ada ulama-ulama, tokoh-tokoh, para pemimpin perang umur 17 tahun berumah tangga, 16 tahun sudah jadi ayah. Itu nggak heran, karena mentalnya sejak kecil sudah diajari untuk menyiapkan mereka menjadi manusia akil balik. Walaupun secara doktrin saya sudah mengatakan kepada anak-anak saya, nah 15 tahun kamu sudah akil balik. Abi sudah gak punya kewajiban mencari nafkah buat kamu. Ya, kalau Abi bayarin SPP kamu, itu bukan nafkah, itu Abi baik hati sedekah sama kamu. Ya, cuman karena kamu masih sekolah. Tapi kalau kamu sudah nggak sekolah, jangan ada harapan minta sama orang tua. Ya, maka saya buat peraturan, kalau anak saya walaupun umur 22, 23 tapi masih kuliah dan belum bisa mencari nafkah, oke, kita biayain. Ya, tapi kalau umur 17 sudah pengen berhenti sekolah, pengen bisnis, pengen oke silakan, tapi jangan harap minta sama orang tua. Sudah selesai fase hidupnya. Ya, ya kalau masa sekali kita ngasih sebagai hadiah, wajarlah dari orang tua kepada anak, tapi doktrin itu harus ditanamkan. Ya, kenapa? Anak dengan mentalitas yang tidak keburu akil tapi terbalik, ini anak-anak yang sangat memberatkan orang tuanya. Nggak peduli dengan beban penderitaan orang tuanya. Bapaknya cuma tukang sapu, ibunya cuma tukang cuci. Karena pergaulan anaknya kumpul dengan remaja model kayak begitu, maksa tolong orang tuanya, minta belikan motor. Kalau nggak rumah dibakar, kalau nggak nanti dia ngancam bunuh diri, kalau nggak nanti dia akan kabur dari rumah nggak balik-balik lagi. Ini mentalitas generasi hari ini yang orang bilang seperti generasi stroberi, disenggol lecet, ditindih menyet, gitu ya. Nah dulu kan kita mental karet mentah ya, dibuatin mental gitu loh ya. Mohon maaf ya, generasi saya yang sudah tua lulus pondok dibuang kemana pun orang tua nggak nanya-nanya, gitu kan? Orang tua sekarang ya Allah, anaknya ditugaskan, pokoknya harus ada jaminan di sana tempatnya aman, ya harus ada sinyal, bisa ditelepon sewaktu-waktu, bla bla bla. Kita dulu yang 2 tahun 3 tahun orang tua nggak nyari. Terus pasrah Bapak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan kepada Allah. Ini anak sudah diwakafkan buat pondok, kan begitu. Dulu kita kayak begitu, ya. Nah, tapi kita hari ini sedang menghadapi generasi yang saya bilang ibarat singa, mereka sudah nggak bisa menaung. Ibarat singa, bisanya mengembik, suara domba, gitu kan? Ya, ini sudah masya Allah, ya. Lihat anak-anak sekarang kerja itu cuma pengen cari eksistensi, jarang yang istiqomah, kan gitu. 2 bulan pindah, 3 bulan pindah, 4 bulan pindah. Beda dengan generasi kita itu, ya. Itu yang namanya kerja di sebuah tempat, totalitas di sana karena sudah bertanggung jawab. Anak-anak muda kita sekarang sudah banyak yang kemudian meninggalkan dunia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alasan ketiga, hidup kita makin keras dan makin berat. Kalau dalam bahasa hadis, la ya'ti zaman illa kana syarrun minal amsi. Tidak akan datang suatu zaman kecuali akan lebih buruk daripada hari sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, isu 2023 mungkin sudah ada yang meraba-raba, ada apa ya dengan 2023? Kok semua pihak pada berbicara tentangnya? Isu resesi global, ya, dan kita sudah bisa mulai merasakan suasananya kok agak sepi, ya, melambat, ekonomi kok kayak begini, ya. Allah alam, analisa simpelnya pandemi kemarin semuanya pada shutdown, semuanya pada tiarap, seperti kalau kita buka komputer shutdown, mati total, ya, nggak ada aktivitas. Ini tentang penyakit, tentang kesehatan, tapi dampaknya melebar ke semua bidang kehidupan.
politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keluarga menjadi korban. Ya. Nah, tapi Anda tahu, dalam suasana ekonomi melemah, tidak ada transaksi, tidak ada aliran dana di tengah masyarakat, Amerika mencetak mata uang dolar gila-gilaan daripada sebelumnya, sehingga uang yang beredar di atas jauh lebih cepat daripada ekonomi yang berputar di bawah. Maka dampaknya harga-harga akan mengikuti pusaran mata uang tadi yang begitu kencang. Karena teori ekonomi simpelnya begini, kalau benda yang beredar ini ada 1000 botol, maka duit yang ada di masyarakat nilainya sama dengan 1000 botol. Ini satu botol 10.000 misalnya, maka uang yang beredar harus ada 10 juta. Ya, kalau tiba-tiba uang yang beredar itu sampai 100 juta, maka otomatis ini yang tadinya 10.000 naik jadi 100.000. Itu kira-kira begitu, teori mudahnya begitu. Ya, maka ketika ini terjadi, disinilah masyarakat bawah menjadi korban. Walaupun untuk Indonesia ini agak sedikit tertolong. Kenapa? 60% ekonomi itu berputar pada sektor real di tengah masyarakat. Beda dengan masyarakat dunia yang lain yang mengandalkan pemerintah sepenuhnya, sehingga begitu pemerintahnya goyang, bawahnya juga akan terguncang. Nah, Indonesia ini atas sedang kebingungan, warung kopi masih tetap jalan, gitu kan? Ya, nongkrong makan masih biasa. Karena memang apa? Kita bergerak mandiri semuanya. Inilah salah satu keuntungan negeri Indonesia. Dengan tinggal di Singapura beda cerita, ya. Atas goncang itu langsung berdampak kepada bawahannya, karena sepenuhnya memang disuplai oleh pemerintah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita balik lagi pada tema kita, bahwa hidup kita makin berat, bukan makin ringan. Ya, maka dibutuhkan keterampilan khusus. Seperti cerita tadi, kalau sebelumnya ahli memanah, ahli menembak, ahli berburu, tapi sekarang kambingnya sudah ada di kandang, keterampilan berburu masih dibutuhkan? Sudah tidak dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan adalah keterampilan nyari makan kambing, keterampilan mengembalakan, keterampilan mengembangbiakkan, keterampilan untuk bagaimana supaya lebih cepat gemuk, bagaimana caranya tidak sakit, kan begitu. Ya, ini keterampilan yang dibutuhkan pada era agraria tadi. Maka kita sadar ada faktor keempat, apa itu? Anak-anak kita hari ini hidup di era disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah hilangnya sejumlah pekerjaan, tidak berlakunya sejumlah keterampilan. Saya ingat ketika tahun berapa dulu ya, Bapak Anies Baswedan awal menjabat sebagai wali gubernur Jakarta, di hari pendidikan nasional beliau cerita, waktu kecil beliau tuh senang banget lihat tukang pos lewat di depan rumah, ya, karena banyak surat, dan kalau dapat surat, dapat paket, dapat wesel, itu senangnya pos. Seperti kalau kita dulu di pondok ada pak pos, itu senangnya bukan main, ya, dapat surat, dapat wesel, aduh masya Allah rasanya itu ya. Kalau hari ini kan tukang paket lewat rumah kita suaminya jengkel, gitu kan ya, Shopee lah gitu ya. Nah dulu kita tuh senangnya pol untuk paket ya. Akhirnya Anies Baswedan ditanya cita-citanya pengen apa? Pengen jadi tukang pos, gitu ya. Cita-citanya waktu kecil pengen jadi tukang pos. Lalu diingatkan oleh orang tuanya, ya. Kemudian beliau mengubah cara berpikirnya. Jangan bertanya kepada anak, besok kalau gede mau jadi apa? Kenapa? Jangan-jangan mau jadi apanya besok sudah nggak ada, gitu loh. Ya, tapi apa? Apa yang akan kita lakukan nanti? Ya. Apa produk apa, strategi apa, teknologi apa yang akan kamu ciptakan nanti? Bukan kamu pengen jadi apa? Kenapa? Jadi apanya itu nanti besok sudah nggak ada lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang dimaksud dengan bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali perpindahan dari era before milenial dengan after milenial ini, berapa ribu jenis pekerjaan yang sudah tidak lagi dipakai. Dulu tahun 2000-an slogannya Telkomsel, bukan Telkomsel, bukan dia, telekomunikasi ya, yang namanya Wartel itu
itu slogannya apa? Bisnis yang tidak bakal pernah rugi. Itu slogan tahun 2000. Berapa lama bertahan? Masih ada yang buka kayak begitu? Dulu itu kayaknya bangga banget ya, seneng banget punya KBU gitu kan ya. Wah, punya sekian, wis kayak mesin ATM itu ibaratnya ya. Orang antri pengen nelpon begitu. Berapa tahun itu bertahan? Hilang bisnis itu sekarang ya. Akhirnya berubah menjadi warnet. Orang pada bikin warnet. Berapa tahun warnet bertahan ya. Nokia dengan sombong dan arogan yakin tidak akan mampu, kemudian berhasil menyalipnya perusahaan dengan ribuan puluhan ribu karyawan itu akhirnya tumbang, kan begitu ya. Muncul kemudian teknologi BlackBerry ya, sombong dan bangga juga, akhirnya perusahaan juga tumbang. Muncul dengan smartphone ya. Bapak Ibu sekalian, sampai yang namanya barangkali perusahaan transportasi, taksi, ojek itu awalnya merasa tenang. Begitu dapat aplikasi Gojek, Grab dan sebagainya, mau tidak mau perusahaan besar itu juga mengikuti ya. Dan hari ini kita sudah menyaksikan banyak sekali jenis pekerjaan yang gulung tikar. Maka saya ini kan jualan buku Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah saya termasuk yang untuk teknologi nggak terlalu tua ya, tapi juga bukan kemudaan. Sehingga ketika saya melihat teman-teman yang usianya 50 tahun, 55 tahun, teman-teman yang jualan buku dan tidak mengikuti perkembangan teknologi, rata-rata gulung tikar semua. Hampir semua kawan-kawan bisnis, entah di Jakarta, di Sumatera, yang mereka itu generasi tua tidak berhasil mewariskan itu kepada anak-anaknya, tidak mengupgrade dengan mendatangkan generasi muda, itu tokonya adalah yang tua kan, Yahya. Sudah ya, nggak ada yang datang, sekedar menghabiskan sisa-sisa barang ya. Dari zaman kita dulu nggak punya, hanya jualan sepeda hotel, mereka punya toko besar. Hari ini kita keliling, mereka sudah mulai habis ya. Ini adalah fakta. Maka apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Bapak Ibu sekalian, berikutnya bahwa di antara penyebab pentingnya kita mengajarkan ilmu ini adalah bahwa sangat mungkin bencana itu datang secara tiba-tiba. Allah sudah mengingatkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Ingat, rumus tawakal di dalam Islam itu berbeda dengan Qadariyah, berbeda dengan Jabariyah ya. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Kalau Jabariyah itu pasrah bongkoan, semuanya sudah ditakdirkan. Kalau takdirnya kaya ya tetap kaya, walaupun kita itu kerjanya tidur saja ya. Sementara kalau Qadariyah ini paham anti takdir, meyakini bahwa semua perbuatan itu tanggung jawab manusia, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kejadian peristiwa yang kita alami itu adalah sesuatu yang memang muhdatsun, sesuatu yang baru saja, atau sudah dicatat 50.000 tahun sebelumnya? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, bahkan sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum kalian diciptakan, sudah kering tinta ya, rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat, wajah seperti suhuf, lembaran itu sudah kering tintanya ya. Maka sahabat tadi bertanya, lah kalau miskin sudah takdir, kaya sudah takdir, sakit sudah takdir, sembuh juga takdir, jomblo itu takdir, kawin itu takdir, fafi amal, terus buat apa kita bekerja ya? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, lah bal ikmalu fakulun muyassarun lima khuliqalahu, tapi kalian tetap harus berbuat, harus bekerja, harus beramal, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Ada 3 teori tentang bagaimana memahami hadis ini yang saya rasakan cukup simpel dan mudah untuk kita pahami ya.
pernah dengar istilah yang namanya butterfly effect, domino effect ya. Butterfly effect itu teori tentang kepakan sayap kupu-kupu. Ada dua makna di dalam teori kepakan sayap kupu-kupu. Yang pertama, teori tentang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Butterfly effect itu bercerita ya tentang kepakan sayap kupu-kupu. Kalau ada seekor kupu-kupu hinggap di muka kita, lewat di muka kita, saat kita keringetan karena olahraga, dia kepakan sayapnya. Ada rasanya nggak? Ada efeknya nggak? Nggak ada ya. Kupu-kupu kecil, sayapnya juga kecil. Tapi ternyata dalam teori disimulasikan 2 miliar kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya bersama-sama di hutan Arizona bisa berdampak badai di pantai California 1 bulan kemudian yang meluluhlantakkan pantai di Texas. Ya, itu teorinya begitu. 2 miliar kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya bersama-sama akan berdampak 1 bulan kemudian badai di pantai California yang akan menghancurkan semua perumahan di sana. Kalau ada yang meludah di sini, terasa nggak? 1 orang meludah, mungkin nggak kelihatan pas di wilayah kita. Tapi kalau 10.000 orang meludah bareng-bareng, jadi kolam itu. Ya, jangan meremehkan yang kecil-kecil, jangan meremehkan yang sedikit-sedikit. Kenapa? Ketika dilakukan secara istiqomah, dampaknya hanya serius. Anda nabung 10.000 rupiah sehari, nggak terasa itu 1 mangkoknya ayam nggak cukup. Tapi istiqomah melakukannya selama 30 tahun dari sejak rumah tangga, berangkat itu haji. Ya tidak? Ya, saya teringat anak kami yang dulu di pondok waktu kelas 2 SMP suka ngumpulin mufrodat. Namanya santri kan harus menghafal vokabularis nih, menghafal kosakata. Akhirnya kosakata itu dikumpulkan, ditulis, dicatat tiap hari 5 dihafal, dicatat. Sampai kemudian waktu kelas 3 SMP bilang sama saya, "Bi, aku sudah nulis banyak ya, bisa nggak dijadiin kamus?" Gitu kan. Kamus apa? Nah, ya pokoknya ini aku sudah 1 tahun lebih nih ngumpulin kayak begini. Temen-temennya diajak, nggak ada yang mau. Ya, akhirnya saya terima, saya ketik, saya serahkan kepada tukang, kemudian dijadikan buku dan difotokopi. Nggak dicetak, difotokopi untuk dibagikan kepada teman-temannya sebagai kenang-kenangan sebelum lulus dari pondok. Lulus dari pondok, pindah ke pondok berikutnya, kemudian datang lagi, "Bi, kalau dicetak bisa nggak?" Ya, kelebihannya apa? Oh, kamu sudah banyak kok. Ini kelebihannya beda nih. Ini banyak dipakai sama santri. Dialognya, ibarohnya itu suasananya pondok banget. Di kampus yang lain nggak ada. Bismillah, saya terima, diedit, dikoreksi, akhirnya dicetak 5.000 eksemplar. Saya kasih nama kamus santri, gitu ya. Akhirnya 5.000 eksemplar lulus dalam waktu 3 bulan. Ya, pas dia naik kelas 2 dikoreksi lagi, lalu dia tunjukkan sama teman-temannya. 3 bulan royaltinya 11 juta rupiah, gitu kan ya. Baru teman-temannya tadi bilang, "Ayo dah, nggak uyuh, gitu kan. Setelah, gitu ya. Ya, saya bilang, "Nah, bikin lagi yang lain." Akhirnya lahir kamu santri baru 1, 2, 3, gitu kan ya. Asal Bapak Ibu tahu, beliau 20 tahun memutuskan untuk nikah, ya. Dan akhirnya setelah nikah, istrinya dibawa ke Yaman, dan saya bilang, "Kamu sudah berani ngambil anak orang, kamu jawab." Ya, tapi nggak biayai kamu lagi, ya. Dulu waktu sekolah sebelum nikah masih dibiayai, tapi setelah nikah, dan kamu sudah berani nikah, ya tanggung resiko. Tapi alhamdulillah ya, karena dari kamusnya tadi 1 tahun mati 50-60 juta, gitu kan. Sehingga kalau buat menafkahi anak istri sudah cukup katanya, gitu ya. Tanpa harus minta kepada orang tua, sedikit demi sedikit, ya, baru nampak hasilnya. Ternyata satu pekerjaan simpel sederhana kalau ditekuni itu hasilnya nantinya. Ini teori butterfly effect. Jangan meremehkan belajar satu keterampilan, jangan meremehkan belajar satu ilmu. Yang rutin menghafal 1 hadis setiap hari,
itu dalam waktu 5 tahun ya Riyadhus Shalihin bisa apa gitu kan, kalau istiqomah. Ini yang namanya, jadi bapak efek tadi. Jadi jangan mengatakan ya memang dia takdirnya orang kaya, ya memang dia takdirnya pintar. Oh udah, ini tentang betul itu takdir, tapi ada teorinya gitu ya. Bapak efek yang kedua itu cerita tentang ada satu peristiwa yang bisa merubah sejarah hidup kita. Sebutlah ada sejumlah preman yang melakukan aksi kejahatan, lalu dikejar-kejar oleh aparat keamanan. Di antara sekian preman tadi ada yang sembunyi di masjid, pas lagi pengajian, temanya obatan nasuha, gitu ya. Akhirnya preman tadi antara dengerin ketakutan karena mau ditangkap dengan ketakutan karena dosa-dosa yang banyak. Selesai pengajian dia mendekat kepada ustaz, cerita, tobat, hijrah, masuk pondok, jadi ustaz, kiai, jadi mubalik. Pertanyaannya, dulu kalau nggak ikut kelompok preman penjahat tadi, bisa nggak dia punya jadi ustaz? Itu pintu masuknya kan karena dia ikut jadi preman ya. Habis itu kemudian masuknya di masjid, kan begitu. Tapi ingat, kenapa dari sekian penjahat itu kok yang tobat cuma dia? Ini satu peristiwa yang Allah gerakkan. Kalau kita manfaatkan peristiwa yang Allah tawarkan kepada kita dalam kehidupan, itu bisa berdampak kehidupan yang cukup serius, yang cukup baik bagi kita. Ya, sebutlah anak kita sama-sama di pondok, tapi apakah semua alumni pondok kemudian jadi ustaz, jadi kiai, jadi wali? Ternyata tidak. Ya, ini tergantung peristiwa apa yang dihadapi, kemudian bagaimana meresponnya. Ya, maka kadang-kadang begini Bapak Ibu, kalau kami reuni ya, kita reuni di pondok. Kan pondok kami per 5 tahun kita reuni. Itu kalau dulu reuni pertama ketemu sama teman-teman yang sudah 20 tahun nggak jumpa, 25 tahun nggak jumpa, lalu melihat kita komentarnya apa? Wah, kalau anak sih udah yakin dulu ente kan waktu di pondok sukanya begini, senang kali gratis sudah gini. Kalau jadi kayak begini wajar. Kalau anak kan dulu banyak pelanggaran, gitu kan ya. Wajar kalau hidupnya kayak begini. Jadi ini tentang apa namanya? Tentang batal efek. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, ya. Tidak semua orang yang kayak begitu nanti hidupnya juga akan begitu. Saya punya kawan sekelas nggak lulus, melanggar setiap waktu sampai jatah gundulnya itu tinggal 2 kali begitu. Dari 14 jatah gundul di pondok itu tinggal 2 kali. Ya, hanya bertahan 4 tahun bersama kami. Pokoknya namanya nonton konser, kemudian ke bioskop, kemudian rokok, itu sudah menjadi inilah ya, makanan dia di pondok gitu ya. Sampai akhirnya dia keluar dari pondok 25 tahun gak jumpa, Masya Allah, ketemu di Eropa, jenggotnya lebat, sudah jadi ustaz terkenal, perusahaannya banyak, istrinya 4, anaknya juga banyak, pesantrennya besar. Ya, saya bilang, gimana yang dia ceritanya kok bisa kayak gini? Masya Allah, gitu ya. Ya, bukan ini loh. Bukan yang anaknya 26, gitu kan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini Allah Maha Adil ya terhadap nasib manusia. Oke, itu teori pertama tentang batal efek. Yang kedua apa? Teori tentang domino efek. Tahu domino efek? Kartu domino yang dijajar-jajar tuh. Jajar kalau disentuh jatuh. Itu kalau di YouTube banyak sekali ya. Ya, kalau kita dulu kerjakan tentang gambaran kartu remi atau apa ya, ditekuk, dijajar, kemudian disenggol satu jatuh semua. Begitu ya. Itu kalau di YouTube itu bikin simulasinya bisa berhari-hari. Partikel yang dibuat, partisi yang dibuat itu macam-macam. Orang bikin sekali senggol itu nanti dalam waktu 5 menit, 4 menit tergantung videonya, bangunan yang besar itu bisa runtuh semuanya. Ya, apa maknanya? Kita sering mendengar istilah efek domino. Efek domino itu bisa menimpa kepada siapa saja. Contoh yang namanya COVID. COVID itu adalah dunia kesehatan, tapi ternyata dampaknya sampai kepada ekonomi, pendidikan, rumah tangga, politik, maskapai penerbangan, dunia transportasi, apalagi kemudian dunia wisata dan hiburan. Semua terkena dampaknya. Gara-gara COVID, banyak nggak yang kemudian mereka jadi miskin mendadak? Banyak nggak? Pertanyaannya, banyak nggak yang kayak mendadak? Ada, gitu kan? Ya.
Sama, gara-gara resesi nanti ada yang bunuh diri, ada yang cerai, ya, ada yang kemudian mereka stres, tapi ada yang kemudian mereka ongkang-ongkang kaki, ada yang bisa menikmati kehidupan, ya. Maka dalam teori domino efek itu mengajarkan kepada kita peristiwa apapun tidak penting, yang penting adalah responnya. Ya, saya ulangi lagi, peristiwa apapun tidak penting, yang paling penting adalah respon kita terhadap peristiwa itu. Ya, nih misalnya begini, Presiden mengatakan 2024 nanti ekonomi kita akan meroket tinggi. Ya, misalnya kita ngomong begitu ya. Pertanyaannya, dijanjikan meroket 80%, yang tadinya gajinya 1 juta jadi 1.800.000, yang tadinya 10 juta jadi 18 juta. Pertanyaan saya, masih ada nggak gelandangan pengemis pengamen di perempatan? Masih ada nggak? Masih. Ya, tapi Presiden bilang 2023 tahun gelap, resesi ekonomi. Pertanyaannya, muncul nggak orang kaya baru nanti? Muncul, gitu ya. Maka jangan risau dengan peristiwanya, tetapi lebih fokus kepada persiapannya. Saya ada kisah nyata, 2 orang wanita, ini kejadiannya di Eropa sana, sama-sama mengalami musibah. Dua-duanya diperkosa oleh perampok di tengah jalan. Dua-duanya menjadi korban. Tapi yang satu mengatakan begini, duh, sudah capek-capek saya mempertahankan kehormatan, ujung-ujungnya harus mengalami kenyataan yang pahit. Udah sekalian basah, nyebur aja mendingan. Akhirnya dia malah jadi pelacur sekalian. Tapi yang satu mengatakan, ini peristiwanya jahat, ini peristiwanya meyakinkan, tapi saya yakin Tuhan menghendaki kebaikan. Dia hanya belajar kungfu, belajar jurus, belajar para pakar master dalam bidang dalam tema self defense, ya, bagaimana seni mempertahankan diri, gimana kalau dicegah, gimana menghadapi laki-laki yang kasar, sampai akhirnya dia memiliki banyak jurus dan dia bikin sebuah perguruan ataupun semacam lembaga yang mengajarkan kepada banyak wanita gimana ketika menghadapi pelecehan seksual. Dan dia gara-gara peristiwa itu justru memberikan banyak manfaat kepada manusia. Ini nggak bicara agama ya, ini kita bicara tentang bagaimana dia menghadapi satu peristiwa sama dengan temannya, tetapi yang satu mengatakan udah basah sekalian aja jebur, yang satu mengatakan enggak, ini memang buruk, tetapi saya yakin Tuhan mengingat kebaikan buat saya. Akhirnya dia belajar banyak hal, dan saya yakin dalam kehidupan kita mengalami Bapak Ibu sekalian, ya, pondoknya sama, sekolahnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Jangankan dan ini juga penting nantinya. Ketika kita jadi orang tua, jangan mengatakan kepada anak kita, kamu itu udah disekolahkan bareng sama dengan kakakmu dan sebagainya, kok beda sih kamu sama kakakmu, gitu ya. Ini namanya satu nasab beda nasib, begitu kan ya. Dan itu banyak terjadi. Ini realita ya. Karena ini Bapak Ibu sekalian, ini seni tentang bagaimana kita memahami sebuah peristiwa, bahwa yang paling penting adalah sikap kita, ya. Anak-anak kita yang kayak begini perlu kita sikapi. Tadi saya sudah katakan, anak-anak kita sekarang ibarat singa yang tidak bisa mengaum, misalnya memimpin seperti domba, ya. Terus apa solusinya? Gak bisa kita cuma ngomel marah-marah, ya. Anak kita harus dilibatkan dalam banyak pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah tidak lepas tangan saat menghadapi masalah. Ini merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan sama orang tua, dalam hal ini bapak. Kenapa? Bapak ini adalah pilar. Bapak Ibu bisa lihat masjid ini, ya, ada hashtag yang berbunyi suami setegar pilar. Ini Masya Allah Pak, penting sekali Pak ya, suami setegar pilar.